Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah AIK, kaum muslimin di mana saja Anda berada, tema kita kali ini terkait dengan sholat jamaah dan Jumat ya, menurut tarjih. Kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu merupakan sholat yang sangat urgen, sehingga pahalanya 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendiri. Sholatul jamaah tabdulu min sholatil fardhi bisabi wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Karenanya ketika Nabi melihat ada sahabat yang tidak berjamaah, itu Nabi bahkan ingin membakar rumah itu, termasuk juga sholat Jumat ya. Nah, dalam surat Jumat dikatakan idza nudiya lis-shalat fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Apabila diseru pada hari Jumat untuk sholat Jumat, maka bergegaslah untuk zikir kepada Allah dan tinggalkanlah perdagangan. Nah, ini biasanya ya ada adzan awal. Adzan awal itu bukan sudah masuk waktu sholat. Yang kita lihat di dalam masyarakat, adzan awal kok sudah masuk waktu sholat, itu untuk apa? Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, adzan awal itu pertama kali dilakukan oleh Atha atau pada zaman Atha, ya, bukan pada zaman Utsman bin Affan. Untuk memberitahukan bahwa waktu sholat Jumat itu sudah dekat, atau waktu sholat subuh itu sudah dekat gitu. Ya, semacam itu. Jadi bukan sudah masuk waktu sholat kemudian adzan awal, ini tidak ada dasarnya. Coba kita lihat dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan apa yang saya sampaikan tadi. Saudara sekalian, mari kita kaji mengenai adzan dan iqomat. Jadi ada 3 nih tema kita, adzan dan iqomat, lalu sholat berjamaah, dan yang terakhir sholat Jumat. Nah, yang kita kaji sekarang ini adzan dan iqomat ya. Boleh dimulai ya. Matan yang pertama dari putusan tarjih, silakan. Jadi saya tidak sendiri, ada teknisa ya, tolong teknisa untuk membacanya satu nomor. Jadi selesai satu nomor saya jelaskan gitu ya. Setelah itu selesai satu nomor saya jelaskan gitu ya. Silakan teknisa. Al-adzan wal iqamah. Iya, adzan dan iqamah. Idza hadara waktu sholatil, apabila datang waktu sholat al maktubati fal yu'addin ya, fal yu'addin ahsanukum sauta. Apabila datang ya, idza hadara waktu sholat Fardu. Ya, waktu sholatil maktubah atau al-faridah, maka hendaklah salah seorang yang terbaik di suaranya antara kalian itu untuk azan ya. Siapa yang terbaik suaranya. Jadi jangan yang gerebek suaranya disuruh azan. Nanti orang bukan tertarik untuk sholat berjamaah di masjid ya, malah orang pada ketawa gitu. Halnya Nabi SAW ketika pertama kali lafaz azan dan iqomat itu dikumandangkan, itu kan yang disuruh untuk azan itu adalah Bilal. Kenapa Bilal? Karena Bilal itu yang paling bagus suaranya. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Iya. Nah, silakan yang kedua. Wal yakul Allahu Akbar. Allahu Nah, sudah, Akbar. sudah. Itu ucapkan ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu lafadznya ya. Saya tidak seperti Bilal nih masalahnya. Kalau bagus akan saya lantangkan suaranya. Nah baru kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah ini suaranya ya, tapi ini bukan suara Bilal ya. Kalau dulu saya memang punya suara sangat bagus ya, tapi sekarang lebih bagus. nggak begitu. Jadi dulu setelah sakit tahun 2010 ya, bulan Juni saya sakit, yang tadinya saya muazin, kemudian adanya tidak senyaring dulu begitu ya, ada gangguan-gangguan gitu. Nah lafadz itu kan ketika dulu untuk memberitahu adzan itu ada yang mengusulkan pakai beduk, ada yang mengusulkan pakai rebana, ada yang mengusulkan pakai lonceng gitu. Tapi kemudian salah seorang bermimpi bahwa lafaz azan itu yang seperti saya sampaikan itu tadi. Kemudian hasil mimpi itu dikukuhkan oleh Rasulullah untuk menjadi lafaz azan yang permanen sampai hari ini gitu. Nah itu bisa dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa Tenisa itu di hadis yang kedua ya. Yang kedua yang pertama. Yang pertama Abu Majurah. Iya, kalau yang kedua dari mana? Hadis dari Abu Dawud. Iya, hadis dan Tirmizi. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi ya. Dari Abdullah bin Zaid. Iya, dari Abdullah bin Zaid ya. Radhiyallahu itu lafaznya seperti yang saya sampaikan. Kemudian untuk iqomat, ini lafaz yang digunakan oleh Muhammadiyah, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dua kali ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dua kali. Ini perlu dicatat ya, banyak masjid-masjid yang dikelola oleh persyarikatan tapi qomatnya cuma satu kali gitu. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu cuma satu kali. Padahal di putusan tarjih ya, bab salat berjamaah dan Jumat ya, pada nomor 2 itu ditemukan hadis dari Abdullah bin Zaid ya, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Itu dua kali ya, perlu dicatat. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Ya, ketiga bagaimana? Wa idza kana yaumun matirun aulailatan baridatan fakul. Apabila ya, wa idza kana yaumun matirun, apabila hari hujan ya, atau malam yang dingin gitu ya, maka ucapkanlah ketika hayya 'alas shalah itu jangan diucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum ya. Nah, jadi kalimatnya hayya 'alas shalah diganti ya, shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian, salatlah di tempat tinggal kalian. Nah,
Bagaimana kalau musim corona? Ya kalau corona atau wabah itu tidak terkendali, ya bisa juga sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, begitu. Ya, jadi pada waktu Jumat ini juga sama ya, Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis bahwa para sahabat itu protes kepada Ibnu Abbas ya, yang memerintahkan sholat Jumat itu tidak di masjid ya, tetapi di rumah masing-masing. Nah, lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku mendapatkan informasi dari orang yang lebih tahu daripadaku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu ya. Yang keempat sekarang. Wal yakul man syami'an nida'a. Wal yakul man syami'an nida, hendaklah berkata orang yang mendengarkan nida atau adan. Mislama yakulul muadzin. Iya, mislama yakulul muadzin, seperti yang dikatakan oleh muazzin. Ila qaulahu, kecuali ucapan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Falyakul la haula wala Ya, quwata illa hendaklah billah. mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, perlu catat. Orang yang mendengarkan adzan ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, lalu hayya 'alal falah juga begitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, kalau sudah itu la ilaha illallah, nah baru kemudian baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadan alil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Jangan ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Iya, itu yang dalilnya itu sampai wa'atta gitu. Memang ada di antara kaum muslimin yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad ya. Tapi yang jelas tadi sampai wa'atta. Nah, nanti akan mendapatkan, orang yang membaca itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi nanti pada hari akhir. Itu yang keberapa, kelima ya? Keempat. Itu mah yang kelima. Kelima ya. Nah, sekarang yang ke-6. Wa ba'da faragil adani. Ya, wa ba'da faragil adani, dan setelah selesai azan, Fal yusolli, hendaklah bersolawat. Kullu minal muadzini. Ya, kullun minal muadzin, semua muadzin, Wasami'i ala nabi, dan orang yang mendengarkannya ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yakul, Allahumma rabbahari, dan seterusnya tadi ya. Jadi orang yang mendengarkan azan, orang yang azan, jadi bukan yang mendengarkan azan saja, tapi juga muadzin itu bersalawat atas Nabi, lalu membaca doa tadi Allahumma rabbahari da'wah, dan seterusnya. Yang ke-7 sekarang. Wal yad'u bainal adani wal iqamati. Ya, wal yad'u. Ya, hendaklah berdoa bainal adani wal iqamati, antara adzan dan iqamat. Billadzi yu'jibuhu. Ya, billadzi yu'jibuhu atau yuhibbuhu ya. Dengan doa yang dia suka. Jadi setelah adzan itu kan waktu syarif lil doa. Waktu yang mulia untuk berdoa. Silakan Anda berdoa. Maunya apa? Ingin segera dapat jodoh, ingin segera mendapatkan pekerjaan,
ingin segera mempunyai momongan, ingin segera mempunyai cucu, silahkan gitu ya. Tapi yang paling bagus ya tentu berdoa untuk kebaikan kita semua ya. Ya, jadi antara adzan dan iqamat itu waktu untuk berdoa. Silakan berdoa ya. Para mahasiswa yang belajar ini semester berapa? Semester 2. Ya, nanti semester dari mulai sekarang kita berdoa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dunia dan agama, dunia dan akhirat ya, sekarang dan yang akan datang ya. Silakan nomor 8 sekarang. Summa idza uqimatis sholata. Summa idza uqimatis sholat, kemudian apabila hendak sholat akan dimulai. Hendak uqimat as-sholat, sholat itu dimulai, ditegakkan. Fal yakulil muadzin. Fal yakul, maka hendaklah berkata siapa al muadzin yang azan. Allahu akbar, Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Qomat ini maksudnya ya. Yeah. Allahu akbar 2 kali. Saya ingatkan kembali ya. Qomatnya itu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qomatis sholat, qad qomatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu lafadznya. Jadi jangan dirubah. Putusan tarjih ini harus dipegang oleh warga persyarikatan. Nah, lalu ya, dari mana dalilnya? Yang saya sebutkan tadi itu dari Abdullah bin Zaid ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, sekarang yang ke-9 sekarang ya. 9. Ya, yang Wa ke-9. adin wa akim binafsika. Iya, wa adzin wa akim binafsika. Adzanlah dan qomatlah untuk dirimu sendiri. In kunta Ya. munfarida. Ya, in kunta munfaridan, apabila engkau munfarid ya, atau sholat sendiri. Warfa sautaka. Warfa sautaka, angkatlah atau keraskanlah suaramu. Ya, agak panjang nih tadi saya biar nggak sepotong. Oh iya, binidai in kunta fi. Ya, dengan adan apabila engkau In kunta ya, fi gonamika ya, au badiyatika. Fi gonamika di gonam itu binatang ternak mungkin sedang mengembala sedang ngangon ya, sedang menggembala, atau fi badiyati atau di sebuah lembah. Perkampungan. Ya, walaupun sholatnya itu sendiri, tapi adanya itu di tempat menggembala, ya adanya ya keras gitu, termasuk di sebuah lengkob ya, badiah itu tadi ya. Yeah. Itu juga keraskan suaranya. Dilanjut. Nomor 10. Ya, nomor 10. Wa in shaita sholataini jama'. Apabila engkau sholat menjama' ya, fi jama'ati, ya dengan berjamaah, fal yu'adzin ahadukum, ya hendaklah salah seorang di antara kamu azan, bi adanin wahidin wa Ya, iqamataini. ya dengan azan, 1 azan dan 2 iqamat. Jadi kalau sholat berjamaah ya, itu adanya 1 kali ya. Misalnya kita berada di perjalanan di Bandung ya, ke Bandung gitu atau ke Jakarta ya, kita sholat di mobil, boleh nggak? Ya boleh ya. Nah, adan begitu ya, siapa yang adannya? Ya, yang duduk di samping kiri lah misalnya ya, yang menjadi imamnya sopir atau siapalah pokoknya yang ada di sana yang di depan duduknya. Adan ya, adan lah yang keras ya. Kemudian qomat, misalnya untuk sholat zuhur qomat Allahu akbar dan seterusnya. Setelah salam qomat lagi untuk berdiri sholat yang kedua ya. Jadi qomatnya itu 2 kali, tapi azannya 1 kali ya. Itu nomor 10. Sekarang nomor 11. Ya, sekarang nomor 11. Wa kadata fa'alu bis sholawatil faitah.
Ya, demikian juga halnya dalam sholat-sholat yang ketinggalan atau sholat qadha al-faitah, patah ya putu, ya. Faitatun artinya yang ketinggalan. Ketinggalan karena apa? Misalnya karena ketiduran. Ya, Anda sholat tidur jam 3 subuh. Kemudian bangun jam 9 siang. Ya itu ada adzan, ada qomat, ya, tapi jangan pakai speaker lah kalau adanya adzan subuh jam 9 siang atau jam 10 siang. Cukup saja pelan-pelan adzannya dan qomatnya juga pelan-pelan, ya. Sudah jelas semuanya tentang azan, tentang iqomat. Itu hadis yang poin yang ke 11. Tamat ya? Ya, sekarang sholat. Jadi adzan sudah jelas, ya, saudara sekalian, mengenai ketentuan-ketentuannya itu sudah jelas, gitu. Sudah sangat jelas. Sekarang Sholat beranjak kepada sholat jamaah. Nomor Ya, 12. sholat jamaah ini sudah berapa menit nih waktu kita? Udah 21. Baru 21. Ya. Ya, kita nanti mengambil 10 menit lagi lah kira-kira, Ya. ya. Sekarang sholat berjamaah. Yang kedua, yang hadis yang ke-12. Iya. Bukan hadis ya, matan yang ke-12. Iya, matan yang ke-12. Ya. Sholatul jamaah. Sholatul jamaah. Sholat berjamaah itu hafid ala sholawatil maktubati fi jamaah. Iya. Fil masjidi. Iya, itu harus dipelihara dengan berjamaah di masjid. Awil musola atau musola tempat sholat au ghairihima atau selain dari masjid dan musola, gitu. Wala ta'jal ilaiha. Ya, wala ta'jal, dan janganlah tergegas untuk sholat berjamaah Ilaiha hatta takdia hajataka. Ya, hatta takdia, sehingga engkau bisa memenuhi kebutuhanmu. Hatta takdia hajataka. Wa in uqimatis sholata. Ya, ini masih nomor 12. Iya. Ya, wa in uqimatis sholat, dan apabila qomat sholat hendak didirikan atau sudah qomat, begitu ya. Pamsi ilaiha bisakinah. Ya, pamsi, maka berjalanlah menuju tempat sholat itu bisakinah, dengan tenang, jangan tergesa-gesa, gitu. Ya. Sekarang nomor Segitu. 13. Jadi sudah jelas ya. Yang pertama, sholat berjamaah itu diutamakan untuk di masjid secara berjamaah, sholat fardu itu, ya. Dan melaksanakan sholat berjamaah itu jangan tergesa-gesa. Penuhi dulu kebutuhannya. Misalnya sudah azan, ingin buang hajat dulu, ya buang hajat dulu, karena makruh hukumnya sholat dalam keadaan kebelet, gitu ya. Ingin pipis, ya, ingin buang hajat, ya, atau misalnya makanan sudah dihidangkan, tenang saja, jangan tergesa-gesa, ya. Demikian juga apabila qomat, juga jangan lari-lari, gitu ya. Ya, tenang saja, sudah niat untuk sholat itu kan sudah dicatatkan oleh Allah, oleh malaikat raqib dan atid. Nah, kalau sudah qomat juga begitu, ya. Penuhi dulu kebutuhannya. Kalau mau minum ya minum dulu, ya. Tapi kalau main catur ya buang dulu lah. Apa? Caturnya. Ya, caturnya. Jangan mau rokok ya buang dulu rokoknya. Gitu. Jangan dijadikan andat, ya. Sembahan selain Allah, gitu ya. Yang ke-13, wal ya ummakum ahadukum. Salah seorang di antara kamu itu menjadi imam. Ya, jangan jadi imam semua, salah seorang saja, ya. Sekarang nomor 14. Iya, nomor 14. Ya, walakum makumul a'ma awil maula. Iya, walakum, dan boleh juga. Ya, dan boleh, ya, yang menjadi imam itu adalah orang buta, ya, orang buta, ya. Anda jangan mengatakan saya buta, saya tidak bisa melihat. Ya, itu saya boleh menjadi imam, ya.
atau juga hamba sahaya itu boleh menjadi imam. Jadi dalam Islam itu orang yang kurang melihat atau buta itu boleh menjadi imam. Demikian juga al-maula atau hamba sahaya itu juga boleh menjadi imam dalam sholat. Nah, sholat itu merupakan representasi dari kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi orang-orang yang semacam itu asal memenuhi syarat-syarat yang lain itu boleh menjadi imam. Itu yang keberapa? Ke-14. Sekarang yang Sekarang ke-15. 15. Wal yuqamil ma'mumul wahidal yamina al-iman. Al-imam. Wal yakum hendaklah berdiri. Makmum apabila satu orang. Makmum itu apabila seorang itu berdirinya di belakang kanan, ya kira-kira setelapak kaki ya lah berdirinya di situ begitu ya, di belakang imam. Apabila makmumnya sendirian. Ya, terus Yaminal imama wal isnani, dan apabila dua orang, wal isnan, dan apabila dua orang qasaidan khalfah, ya atau lebih, maka dia berada di belakangnya nih. Di belakang, di samping kirinya. Ya, terus sekarang nomor 16. ya, jadi coba ya kalau makmumnya sendirian berada di kanan. Kalau berdua, yang satunya, yang keduanya ada di kiri. Kalau ada yang ketiga itu di belakang, di tengah gitu, lalu mundur, ya kira-kira satu langkah, ya satu langkah mundur tiga-tiganya, sehingga nanti ketika sujud itu tidak akan nubruk imam. Ya, jadi satu langkah lah mundurnya begitu ya. Itu pas begitu. Itu yang ke 15. Sekarang ke 16. Wal tasawu suhufakum. Wal tasawu, hendaklah meluruskan sufufakum, barisan berjamaah. Watarosu, ya, watarosu, dan rapat. Istawu watarosu, ya artinya lurus barisannya. Makanya ada ustadz itu yang kalau meluruskan rebonding katanya. Pak Ustadz, apa rebonding? Lurus. Karena apa? Mendengar anaknya yang mau di rebonding rambutnya karena keriting gitu ya. Lalu ini berapa menit lagi nih? 27, baru 27. Iya, baru 27. Wal tarosu wal yahusul imamu, iya, ma'mumina alaiha. iya, wal Yahusa, hendaklah al imamu, ya imam itu hendaklah yahusa itu menganjurkan, menganjurkan ya, wal yahusa hendaklah menganjurkan al imamu, imam, al ma'mumina, al ma'mumina, para makmum, alaiha, ya alaiha, untuk merapatkannya. Jadi ya jangan misalnya imam ujuk-ujuk langsung berdiri langsung Allahu Akbar. Ini imam yang nggak bertanggung jawab namanya. Jadi sebelum sebelum takbir itu supaya imam itu mengatakan istawu sufufakum, istawu watarossu, ya luruskan ya dan rapatkan barisan. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia. Coba lihat dulu makmumnya. Luruskan. Ya, ke sini, rapatkan. Nah, kalau Umar bin Khattab, kalau ada yang tidak lurus langsung ditendang itu, ditalapung ya. Ya, kakinya makmum itu. Galak Umar bin Khattab itu ya. Itu yang ke berapa? Yang ke-16. 16, sekarang ke 17. Ya. Wa atimus sofal awala sumalladhi yalihi. Iya, pal yatimu, hendak sempurnakan sop pertama. Ya, jadi jangan dulu membuat barisan yang kedua kalau barisan yang pertama itu belum penuh.
Sop yang pertama baru setengahnya, ini sudah buat barisan lagi ke belakang. Sop kedua Udah belum 30 penuh, menit, buat Pak. lagi ketiga dan seterusnya. Itu tidak boleh ya. Itu sudah 30 menit. Iya. Iya, sebentar lagi ya. Apa tadi ke-17 itu? Bariskan sop kan? Iya, apa Terlebih bunyinya dahulu. tadi? Wa atimus sofa Wati musofa awala sumal ladzi. awa asopal awal sumaladi yalihi, kemudian sop berikutnya. Ya. Itu. Ya. Sekarang yang ke-18 satu lagi. Wasudul kholala. Ya, Al kholala. ya wasyudul Al kholala. al kholala Dan dan isilah sap istilah yang terluang. sap yang terluang. ya yang Masih kosong. yang masih kosong ya. Al kholala, sap yang masih kosong. Jangan berdesak-desakan sampai barisan tidak benar. Ya, itu kan 18 tentang sop ya. Masih ada 19 apa itu? 19 wal yakun sofu nisai kholfar rijal. Ya, sop perempuan itu atau barisan perempuan itu di belakang laki-laki ya. Nah, saudara sekalian, itulah secara singkat ya mengenai barisan, karena waktu sudah tidak mencukupi lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memperhatikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.